Mbak Rina, mic-nya belum dibuka. Ya, shalom, Novirina. Ya, silakan. Iya, Pak Hendro. Sorry, Ya, ada trouble barusan hilang suaranya. oke. Ya, silakan Mbak Rina, silakan. Ya. Iya, aduh, mau ngomong apa ya? Banyak yang mau Ya. diomongin tapi nggak tahu yang mana dulu gitu. Aduh, Ya, terserah pusing. mau ngomong yang mana ya kan. Iya, Silakan. apa gimana ya? Geram ya iya, sedih ya iya, ngelihat bangsa ini ya. Membuat malu ya, membuat Gimana malu yang ada di gregetan Barreskrim ya. juga gitu. Membuat malu. Gregetan juga iya gitu. Mm-mm. Bertubi-tubi ya, Mm-mm. bertubi-tubi gitu yang kita harus bicarakan gitu ya. Habis Pak Panji, ini lagi Pak Panji aja belum jelas juntrungannya seperti apa, ya kan? Mm-mm. Nah, sekarang Bang Kamarudin Simanjuntak, tapi puji Tuhan lah ya, mereka kompak Mm-mm. sekali. Mm-mm. Semua asosiasi advokat turut ya, sepenanggungan sependeritaan gitu. Mm-mm. Mereka sudah wanti-wanti di Bareskrim tadi, kalau sampai ya Bang Kamarudin ini tidak keluar setelah diperiksa, mereka akan ikut ditahan juga gitu. 300-an advokat, bayangin, nggak kebayang tuh Bareskrim. Ya ampun, 300 advokat mau tidur di sini. Ya kan, ngasih makannya kumaha gitu kan. Aduh, itu mungkin itu juga ya buat mereka berpikir berapa kali gitu. Tapi kalau kita cermati ya di sini Ya, suaranya. kesalahan prosedural di dalam menetapkan Bang Kamarudin ini sebagai tersangka. Ya, kalau saya dengar-dengar, sekiranya ada kesalahan prosedur begitu, itu harus batal demi hukum, nggak bisa diproses lanjut. Gitu. Kalau ada satu kasus ternyata salah prosedur, itu nggak boleh dilanjutkan, harus di SP3-kan gitu. Nah, bagaimana mungkin bisa dijadikan tersangka sementara saksi-saksinya belum diperiksa, saksi utamanya istri dari Dirut itu belum pernah diperiksa, ya kan? Belum pernah diminta keterangan dan lain-lain yang tadi juga sudah diberikan. Terus dasar apa gitu ya Bareskrim ini bisa menetapkan tersangka? Kalau dilihat barang bukti juga 2 alat bukti minimal juga nggak ada karena mereka sendiri menolak alat bukti gitu. Nah, saya cuman bingung aja gitu. Kebanyakan orang ya, kepolisian itu, penyidik itu justru mencari, melengkapi yang namanya alat bukti. Ini disodorin alat bukti kok malah nolak gitu. Nah, ini ada sesuatu ini ya. Ada apa ini? Kok biasanya mencari alat bukti, melengkapi alat bukti, kok sekarang malah menolak alat bukti? Nah, di situ Pak Endro, sepertinya ada nggak enak hati mungkin ya. Mereka Mungkin begitu tadi terima, itu begitu diterima, itu membuat malu daripada kepolisian semua. Karena itu adalah bukti iya, yang valid ya. Dia bilang tadi kan, bukti ini valid nih, tapi dia tidak mau terima. Itu adalah betul. kebodohan. Nah itu, akhirnya kita kan berpikir, ya kan, kita berandai-andai, maaf kalau salah, ya kan, mungkin sudah terlanjur menerima doa yang begitu banyak mungkin, ya kan, aduh mau ngapain nih, aduh nggak enak juga nih kalau diterima, seolah-olah nanti kita malah nggak kerja, apa gitu, udah nggak enakan gitu, gitu kali, gitu kan, boleh dong kita berandai-andai, ya kan ya, karena aneh gitu, aneh. Nah, satu lagi saya ingin sampaikan di sini, ini masalah dampak ya. Dengan carut marutnya hukum Indonesia seperti yang dipertontonkan hari-hari ini sangat dramatis sekali dan sangat miris sekali ya. Dampaknya itu Pak Hendro. Kita tahu dengan dikriminalisasinya seorang pengacara, ya advokat. Mereka berpikir nggak sih, ya begitu banyak anak-anak muda milenial sekarang yang sedang menuntut ilmu di bidang hukum di berbagai universitas, ya kan, di Indonesia ini, dan bahkan banyak advokat-advokat muda yang masih berjuang, ya kan, untuk mencapai impian-impian mereka dalam profesi sebagai advokat. Ketika disuguhkan kejadian seperti ini, kira-kira apa sih yang muncul di benak para generasi muda kita? Ya, apa coba? Bisa muncul yang namanya semangat mereka bisa padam.
iya kan? Motivasi mereka bisa bisa apa namanya bisa turun, ya kan? Tidak termotivasi lagi untuk menjadi advokat. Ya Apa mungkin bagaimana? dia atau juga dia mendapat anti klimaks, dia mau muntah ya, saya rasa mungkin terakhirnya mau muntah. Ya kan melihat kasus kayak begini. Mereka mau muntah loh. Ya kan berarti apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini semua semestinya masih diragukan kebenarannya. Gitu loh, Mbak Rina. Silakan. Iya, iya. Ini kan apa presiden buruk bagi hukum di Indonesia kan, ya kan? Kita tahu nggak tahun 2030 itu adalah tahun yang namanya apa nih anak-anak muda begitu banyaknya milenial bonus demografi, ya kan? Kita akan mengalami puncak dari bonus demografi 2030. Nah, sekarang negara ini para penegak hukum ya memperlihatkan sesuatu yang sangat mengerikan bagi generasi muda kita gitu. Karena hukum itu adalah panglima ya di sebuah negara. Kalau supremasi hukum carut marut ya kan, tidak ada lagi kepastian hukum. Ibaratnya tiang rumah itu ya, itu sudah goyah gitu. Rumah itu tinggal roboh aja Pak Endi, Pak Hendro. Tinggal roboh gitu. Karena hukum itu adalah tiang ya dari sebuah negara. Kalau supremasi hukumnya sudah porak-poranda, amburadul seperti hari ini, apalagi yang mau diharapkan gitu. Rakyat ingin mendapatkan keadilan lewat siapa? Lewat siapa gitu. Kalau advokat aja sudah seperti itu, salah ngomong sedikit ditersangkakan ya kan, dicabut izin prakteknya, mungkin begitu ya kan. Nah, bisa aja dicabut izin usahanya, izin apa? Izin dia beracara begitu kan. Bisa aja gitu. Nah, tadi saya senang sekali kompak ya orang-orang dari Pak Kamarudin Simanjuntak, para teman-teman dari apa berbagai asosiasi advokat mendukung ya, membela Kamarudin Simanjuntak. Ini memang harus ya, ini memang harus dan perlu sekali karena ini adalah menentukan masa depan advokat Indonesia ke depan. Betul. Kalau hari ini Pak Kamarudin kalah, dijadikan tersangka dan dikurung, hancur kita udah apalah jadinya bangsa ini. Ya, nggak ada lagi harapan itu semua kita. yang ada di sana, itu dia akan bilang, kalau Bapak Kamarudin tidak pulang, dia mau ikut ditahan sekalian. Tapi di dalam kan ada 6 orang yang sudah menemani saudara kita nih Pak Kamarudin. Iya, betul. Karena ini menentukan sekali. Ini sangat menentukan sekali ya. Ini adalah satu momen hidup atau mati gitu. Hidup atau mati, nggak ada pilihan. Begitu. Makanya mereka mau nggak mau harus seperti itu. Kalau Pak Kamarudin dikurung, kami juga ingin ikut dikurung semua. Yes, betul. Iya, iya kan? Nah itu luar biasa gitu kan. Dan saya malah berharap kalau bisa advokat di seluruh Indonesia ini kompak. Walaupun Anda dari asosiasi advokat manapun, ya, karena beda nama, beda merek, janganlah pecah belah begitu kan. Harus kompak gitu. Karena saya kalau juga advokat kompak ya Mbak Rina ya. Kalau advokat kompak itu kompak. Misal hari ini yang namanya Syekh Panji Gumilang juga tidak ditahan loh. Kalau mereka kompak semua. Betul. Dia dikriminalisasi. Ini adalah salah satu kriminalisasi yang dilakukan di Reski. Silakan. Betul, Pak Hendro. Ya, kalau baju coklat tadi dikatakan istilah baju coklat itu kan memang kalau trust kita ditanya nih. Kalau saya pribadi sih trustnya udah tinggal berapa persen doang gitu ya. Karena dari dulu kita menyaksikan up and down mereka itu kan. Kadang-kadang tiba baik, tiba anjlok lagi, turun naik frekuensinya gitu, belum ada stabilnya gitu kan. Nah, dengan mencerminkan kinerja seperti hari ini, kasusnya Syekh Panji Gumilang, kasusnya Kamarudin Simanjuntak, ya kan, dan lain-lain mungkin yang kita nggak bisa sebut gitu. Itu sangat menggerus kepercayaan kita kepada mereka gitu, iya kan. Nah, kalau mereka sudah seperti itu, gampang sekali
mentersangkakan orang ya dengan tidak berdasar secara hukum begitu. Lalu masyarakat kalau butuh keadilan kemana lagi gitu? Padahal kan judulnya mereka itu adalah pengayom masyarakat, kan gitu. Istilahnya Tapi repot mereka itu kan juga bagaimana jadi pengayom ya Mbak Rina. Sekarang aja iya nggak mereka sedang ada, dicari ini, saudara kita ini, tidak dengan adanya mencerminkan. TPPU segala macam. Itu Iya, dibongkar-bongkar, padahal nggak ada masalah, dibongkar terus saudara. Itu adalah iya. hal-hal yang Jadi apa moto sebagai pengayom masyarakat itu udah nggak tahu kemana itu, iya kan? Cuman tinggal nama doang itu, rohnya udah nggak ada gitu. Iya kan? Nah, sekarang masyarakat punya pilihan pakai advokat ya untuk membantu mendapatkan hak-hak mereka gitu. Walaupun advokat itu misalnya membela orang penjahat sekalipun, tapi advokat itu tugasnya memberikan hak hukum ya, hak hukum dari seorang yang penjahat ini walaupun dia masuk penjara seperti Sambo lah, ya kan? Nah, advokatnya itu memberikan hak hukum dia gitu kan, bukan membela yang nggak benar, tapi memberikan hak hukum dari orang ini tersangka ini gitu. Nah, sama juga gitu. Jadi tujuannya ya itu aja, memberikan hak hukum dari kliennya gitu. Bukan berarti membela yang salah, nggak, bukan begitu gitu. Jadi kalau bisa ya advokat ini kompak lah semua, jangan sampai saling sikut-sikutan juga yang nanti lemah juga sendiri gitu kan. Kalau udah disikut-sikut, mungkin polisi ini sudah ini kali melihat profesi advokat ini ya gampang dikasih ini, dikasih bahwa suka di dua kaki gitu kan, bermain di dua kaki istilahnya gitu kan. Di sana iya, di sini juga ayo gitu kan. Nah, janganlah seperti itu. Ayo apa namanya? Buatlah komitmen bersama, kompak karena negara ini butuh yang namanya advokat hari-hari ini gitu. Ya kan, itulah masyarakat bisa bergantungnya ke sana gitu. Nah, saya juga mendengar satu kasus, ya kan, advokat mengkasuskan advokat lainnya gitu. Nah, itu kalau bisa janganlah. Ya, kita udah tahu ya di pasal 16 Undang-Undang Advokat, itu advokat tuh punya hak imunitas. Apapun yang mereka katakan, lakukan ya dalam rangka sebagai kuasa hukum dari kliennya itu nggak bisa ditersangkakan gitu. Jadi nggak usahlah saling melapor, ya kan? Pengacara A melaporkan pengacara B gitu kan, segala macamnya. Nanti berpengaruh ke asosiasi advokat di mana mereka bernaung, akhirnya terjadi clash, nggak kompak lagi, tabrak-tabrakan lagi gitu. Kayak Pradi aja ada berapa Pradi sih? Ya kan, ada banyak Pradi ini, Pradi ini, Pradi ini. Ngapa gitu? Kompak aja lah udah gitu. Ayo kita satukan hati, satukan visi misi untuk Indonesia yang bisa menjadi negara hukum yang benar-benar sebagai panglima di negara ini begitu. Supaya apa? Supaya Indonesia ini bisa maju gitu, Pak Endro kan? Gitu ya. Jadi jangan matikan motivasi semangat ya dari generasi muda kita ya untuk berkiprah di dunia hukum karena kasus-kasus yang carut marut yang sekarang terjadi ini janganlah. Kalau memang ada orang-orang yang sudah tidak bisa Ya, suaranya menghilang ya. Oke, suaranya menghilang Mbak. Pak Hendro, sebetulnya ada satu pertanyaan aja nih. Apa konsekuensinya? Kan Bareskrim ini semau gue nih, seenaknya udalnya aja gitu ya, main tersangka aja tanpa alasan yang jelas. Ini konsekuensinya bisa dituntut balik Bareskrim ini, siapa yang bertanggung jawab nih? Bareskrim ya dong. Itu kan internasional jelas, menyatakan kesalahan tanpa membuktikan kesalahan kan itu pelanggaran berat itu, HAM internasional. Tapi setidaknya kalau ini dilaporkan ke Propam pasti ada atensi, ada atensi karena itu kasusnya sudah ketahuan bahwa dia ini adalah kriminalisasi oleh yang namanya VP tadi kan, atau mungkin pihak daripada tim cyber. Seharusnya kan sama di Amerika, di sini nih ada grup namanya grup Basar komunitas, ada satu orang member dikeluarkan, nggak boleh masuk ke Basar karena ada yang kesal, panggil polisi bisa dituntut. Ini kecil loh. Jadi menghukum seseorang menyatakan salah tanpa kesalahan yang bukti itu pelanggarannya luar biasa. Ya, ini kan yang terjadi.
Ini seorang terjadi. Kamarudin loh, seenak udalnya. Betul. Main tersangka aja. Tidak melanggar prosedur itu. Wah, ini makanya tadi kata Bu Rina kan ngeri banget ini. Apa? Mentersangkakan seorang yang belum jelas. Nah, kita nanti lihat konsekuensinya untuk nama Indonesia, integritas di Indonesia di itu kan. Thank you. Betul. Terima kasih ya Pak Tony ya. Mungkin mau ditambahin Mbak Rina. Tadi terputus Iya. ya kan, tolong bukan sekalian deh. Iya Pak Hendro. Seharusnya kalau sudah ada kesalahan prosedur yang dilakukan seperti itu, seharusnya ada sanksi yang diberikan, ya kan? Mungkin oleh Kapolri, siapapun lah yang bisa memberikan sanksi terhadap orang-orang yang ada di Barreskrim atau penyidik-penyidik yang kerjanya tidak profesional. Kasihan gitu kan, rakyat ini udah nggak tahu hukum, kemudian dikriminalisasi. Nah, itu kan sedih sekali. Gitu, Harusnya Pak begitu Hendro. ya, harusnya dia terus terang aja, seharusnya dia berani meminta maaf kalau dia salah. Dia harusnya seperti tim cyber itu. Vivit ini. Itu adalah seorang brigjen, saudara. Ya. Adi Vivit itu adalah brigjen. Harusnya dia minta maaf. Waduh, Abdul Kamarudin nih, misalkan dia dekat nih. Saya minta maaf nih, memang saya salah nih. Ini gara-gara saya dapat dorongan dari si Antonius nih, ya kan? Saya dapat dorongan, mungkin dorongan doa, tapi nggak ngomong kan? Iya. Dorongan aja supaya saya itu disuruh mentersangkakan. Harusnya dia berterus terang. Kalau begini kan kita semua bingung apa yang terjadi. Iya, itu tidak mudah, Pak Hendro. Apalagi kalau doanya udah habis. Oh iya, oke. Habis dipakai maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Rina. Pak Mahfud MD Iya. sebagai Ketua Kompolnas. Yang bertanggung jawab Pak Mahfud MD, Pak Hendro. Ya, Sebagai Nah, Ketua itu Kompolnas. belum ada suaranya. Iya. Kita tunggu komentarnya seperti apa. Ya, Biasanya kan cawe-cawe. Mahfud MD juga kita nggak tahu nih, ya kan? Apa komentar daripada Mahfud MD kita nggak tahu. Karena Mahfud MD juga biasanya kalau memberi sesuatu, habis itu ditinggal. Ya kan, Pak Mahfud MD sendiri juga bukan orang benar dalam kasus lempar batu sembunyi tangan. Itu adalah tidak benar, ya kan? Sekarang ini misalkan mentersangkakan yang namanya siapa juga bilang, itu tidak benar, saudara. Karena terjadi debatable, ya kan? Dia salah atau enggak? Padahal yang berbicara atau mereka-mereka yang mengikuti kemajuan zaman katanya nggak ada masalah. Itu sekarang kan bagaimana kelanjutannya kita belum tahu. Oke, terima kasih. Pak Hendro. Oke, Pak Hendro. Ya, Pak Hendro. Thank you. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.